Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Givari Barbarosa, mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kali ini, saya akan menunjukkan video profil kegiatan dari kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021 dan 2022 yang berlokasi di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen. Pada pelaksanaan kegiatan ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, Bapak Marwini dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Bagian pertama yaitu gambaran umum lokasi KKN. Berdasarkan penentuan lokasi KKN, saya mendapatkan lokasi di Kecamatan Mijen, tepatnya Kelurahan Jatisari. Kecamatan Mijen merupakan kecamatan terluas di Kota Semarang dengan luas 6.215 hektar. Kecamatan Mijen memiliki ragam topografi serta morfologi yang berbukit-bukit. Hal ini membuat Kecamatan Mijen memiliki banyak potensi ataupun permasalahan dari sisi fisik alam yang perlu diselesaikan. Pada pelaksanaan KKN ini, saya ditempatkan pada lokasi di Kelurahan Jatisari. Kelurahan Jatisari memiliki 13 RW dan 109 RT. Kelurahan Jatisari berbatasan langsung dengan Kendal, Kelurahan Wonolopo, dan Kelurahan Tambangan. Berdasarkan data observasi awal, Kelurahan Jatisari memiliki beberapa kejadian bencana terkait cuaca ekstrem. Bencana tersebut diantaranya berupa angin kencang, hujan badai, pohon tumbang, hingga atap rubuh. Data observasi awal ini dikonfirmasi berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang, di mana kejadian bencana yang terjadi di Kecamatan Mijen, 12 dari 12 diantaranya berupa cuaca ekstrem, yang 3 diantaranya terjadi di Kelurahan Jatisari. Selain itu, terdapat pula permasalahan COVID-19 yang baru-baru ini kembali lagi pada gelombang 3 pandemi COVID-19, beserta munculnya varian-varian baru berupa Omicron atau Delmicron. Selain itu, terdapat juga permasalahan sosial terkait remaja dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan atau yang kita kenal sebagai narkoba. Berikutnya, tema pelaksanaan KKN. Pelaksanaan KKN Tim 1 Undip tahun 2021-2022 ini mengambil tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang kita kenal juga dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk tema program yang harus dijalankan oleh mahasiswa terdapat 4 program, di mana 2 program diantaranya merupakan program dengan tema SDGs atau Sustainable Development Goals, dan program ketiga yaitu program pandemi COVID-19, dan keempat pencegahan dan penanggulangan narkoba. Selanjutnya bidang permasalahan. Untuk program pertama, yang mengusung tema SDGs, memiliki bidang permasalahan terkait kebencanaan cuaca ekstrem yang berdasarkan data dari bencana Kota Semarang di BPBD. Seluruh kejadian bencana alam pada tahun 2021 di Kecamatan Mijen merupakan bencana cuaca ekstrem, yang 3 dari 12 diantaranya terjadi di Kelurahan Jatisari. Selain itu, Kelurahan Jatisari masih belum memiliki peta risiko dari bencana cuaca ekstrem tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun suatu program yaitu pemodelan risiko bencana cuaca ekstrem di Kelurahan Jatisari. Program ini secara tidak langsung berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2 poin yaitu Sustainable Cities and Communities dan Climate Action. Hasil dari program ini merupakan suatu model spasial berupa peta risiko bencana. Hasil ini diharapkan mampu memberikan informasi spasial berupa risiko bencana cuaca ekstrem di Kelurahan Jatisari yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan khususnya untuk mitigasi bencana terkait cuaca ekstrem. Program kedua dengan tema SDGs juga mengambil tema yaitu COVID-19 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh novel coronavirus. Penularannya yang sangat cepat menyebabkan perlunya rencana yang terarah dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Pada proses pencegahan dan penanganannya, pemodelan risiko COVID-19 memiliki peran penting dalam memberikan informasi spasial terkait kawasan dengan risiko yang lebih tinggi. Kawasan dengan risiko tertinggi ini nantinya dapat dijadikan prioritas terkait penanganan kasus-kasus COVID-19. Kelurahan Jatisari masih juga belum memiliki informasi spasial berupa peta risiko bencana dari wabah COVID-19 yang terjadi.
Berdasarkan permasalahan tersebut, disusun suatu program pemodelan risiko bencana COVID-19 di Kelurahan Jatisari. Secara tidak langsung, program ini turut serta dalam perwujudan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Sustainable Cities and Communities. Program ini menghasilkan suatu model spasial berupa peta risiko bencana COVID-19 yang hasilnya mampu memberikan informasi terkait tingkat risiko serta sebarannya secara spasial di Kelurahan Jatisari. Pada program ketiga dengan tema COVID-19, urgensi tindak pencegahan dari COVID-19 ini semakin diperkuat dengan munculnya varian-varian baru, seperti Omikron dan Omikron. Sementara itu di sisi lain, kesadaran masyarakat akan beberapa hal penting terkait COVID-19 masih minim. Hal tersebut diantaranya ialah cara penggunaan masker, pentingnya vaksinasi, serta filtering atau penyaringan informasi khususnya terkait pandemi COVID-19. Tingkat kesadaran yang masih minim membuat dilakukan suatu program yaitu sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi di sini berfungsi sebagai wadah pencerdasan. Melalui sosialisasi ini, nantinya diharapkan kesadaran pada level komunitas di masyarakat dapat meningkat. Beberapa poin penting yang akan diperlukan dan disosialisasikan nantinya adalah penggunaan masker, pentingnya vaksinasi, serta penanggulangan dampaknya dari hasil vaksinasi tadi, dan filtering informasi, khususnya pada berita-berita terkait pandemi COVID-19. Pada program keempat yang bertema narkoba, dimulai dari permasalahan maraknya penggunaan narkoba, terutama oleh kaum remaja di Kelurahan Jatisari, menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesempatan pengedaran narkoba dan pemakaiannya yang lebih leluasa dibanding sebelum pandemi. Terbukti berdasarkan data dari BNN, pada masa pandemi COVID-19 ini, permasalahan terkait narkoba meningkat secara drastis. Minimnya tingkat kesadaran serta kurangnya waktu akibat pandemi membuat pentingnya suatu wadah pencerdasan informasi terkait bahaya narkoba serta bagaimana menghindarinya. Melalui uraian tersebut, disusun juga suatu program terkait narkoba berupa sosialisasi di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen. Selanjutnya, realisasi kegiatan dari KKN. Dari 4 program yang sudah dijalankan, berikut adalah dokumentasi serta bagaimana program-program tersebut berhasil dijalankan. Program pertama yaitu pemodelan risiko bencana cuaca ekstrem di Kelurahan Jatisari. Program ini yaitu pemodelan risiko bencana cuaca ekstrem telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2022. Selesainya program ini ditandai dengan serah terima lembar peta risiko bencana. Hasil pemodelan dilakukan oleh saya sendiri kepada Lurah Kelurahan Jatisari, Bapak Agus Santoso. Hasil pelaksanaan program ini diharap mampu memberikan informasi spasial yang nantinya digunakan dalam penyusunan rencana, khususnya terkait mitigasi bencana cuaca ekstrem di Kelurahan Jatisari. Tindak lanjut dari program ini ialah penyerahan data soft file serta penyerahan peta kepada kearsipan kelurahan untuk kemudian digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya, keberjalanan program ini mengalami beberapa kendala. Kendala minim yang akhirnya dapat diatasi sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan direncanakan. Selanjutnya, program kedua yaitu pemodelan risiko bencana COVID-19 Kelurahan Jatisari. Pemodelan risiko bencana COVID-19 Kelurahan Jatisari telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2022. Selesainya program ini juga ditandai dengan serah terima lembar peta risiko. Hasil pemodelan dilakukan kepada Lurah Kelurahan Jatisari, Bapak Agus Santoso. Program ini diharapkan mampu mencapai poin-poin SDGs yaitu Sustainable Cities and Communities. Hasil program ini dapat digunakan untuk informasi terkait tingkat risiko COVID-19 dan sebarannya di Kelurahan Jatisari. Tindak lanjut dari program ini ialah penyerahan soft file serta penyerahan peta kepada kearsipan kelurahan untuk kemudian digunakan sebagai informasi spasial dalam pertimbangan bencana khususnya penanggulangan COVID-19. Program ketiga yaitu sosialisasi, penggunaan dan pembuangan masker sekali pakai, pentingnya vaksinasi, dan cara menghindari hoax pada masa pandemi.
Sosialisasi penggunaan dan tembungan masa sekali pakai, pentingnya vaksinasi, serta cara mengatasi berita hoax di masa pandemi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022. Selesainya program ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan kelurahan dan SD Muhammadiyah Kelurahan Jatisari. Program ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketiga poin yang disosialisasikan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Selanjutnya, pada program keempat, yaitu sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan pemakaian narkoba di Kelurahan Jatisari. Program sosialisasi ini juga dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022. Selesainya program ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi narkoba di lingkungan kelurahan dan SD Muhammadiyah Jatisari. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kelurahan Jatisari akan bahaya narkoba serta cara menghindari dan penanganannya. Selain keempat program yang saya susun, ada juga program-program tambahan pada kegiatan kuliah kerja nyata, di mana kami tim KKN Jatisari membantu pihak kelurahan maupun warga setempat untuk melakukan program atau kegiatan. Program tersebut diantaranya ada kerja bakti pada gubuk baca di Kelurahan Jatisari, pembuatan taman di lingkungan Kelurahan Jatisari, membantu PKK terkait sosialisasi PKK ataupun sosialisasi penyusunan LPJ dan SPJ di Aula Kelurahan Jatisari, serta PJN atau pemberantasan jentik nyamuk yang dilakukan sebanyak 2 kali di Kelurahan Jatisari. Sekian dari video profil saya ini. Terima kasih.